Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai wajib sertifikat halal. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Amar, salah satu pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, di sini kita lihat materi yang akan saya bawakan adalah sosialisasi program sertifikasi halal gratis Sehati. Namun sebelum masuk ke Sehati, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja dasar hukum dari wajib sertifikasi halal 2024. Nah, kita lihat ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dimana mempunyai peraturan turunan atau peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019, yaitu tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Jadi peraturan nomor 31 yaitu peraturan yang membahas atau yang terdapat di dalamnya bagaimana cara pelaksanaan jaminan produk halal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu membahas juga tentang jaminan produk halal. Terus selanjutnya kita lihat di sini ada perubahan logo halal. Hal ini juga dipengaruhi karena kewenangan untuk sertifikat halal ini telah diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasa yang disingkat dengan BPJPH dari Kementerian Agama. Nah, kita lihat perubahan logo yang tadinya bulat ketika masih kewenangan itu masih diberikan kepada MUI, terus setelah diberikan kepada Kemenak, maka logo halal berubah menjadi modelnya seperti ini. Selanjutnya, di sini terdapat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Itu pada pasal 140 bahwa dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan baik minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan itu wajib memiliki sertifikat halal. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Terus kemudian ada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021, yaitu tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Jadi di sini dibahas lebih spesifik lagi untuk pelaku usaha mikro. Karena di tahun 2024 maka pelaku usaha mikro itu wajib memiliki sertifikat halal, yaitu atas dasar pernyataan dari pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pasal 149 pada poin 2, di sana dijelaskan terdapat sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan atau penarikan barang dari peredaran jika produknya belum memiliki sertifikat halal. Nah, di sini dijelaskan lagi secara spesifik denda administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf B paling banyak sebesar 2 miliar. Nah, sekarang kita masuk pada program sertifikasi produk halal gratis atau biasa yang disingkat dengan Sehati. Jadi tadi dasar hukumnya untuk sertifikasi halal itu sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk pada program sertifikasi produk halal gratis. Terdapat pada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021
Nah, ini tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Pada pasal 24, nah, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Tidak dikenai biaya. Ya, jadi di sini dalam hal permohonan pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro itu tidak dikenai biaya. Dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Terus kemudian yang kedua, di sini terdapat kriteria dan prioritas, yaitu pada poin A disebutkan bahwa belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal. Terus kemudian poin B memiliki nomor induk berusaha. Dan poin C memproduksi barang bukan penjual. Jadi di sini sangat jelas ya, bagi pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal maka wajib punya kriteria seperti ini. Salah satunya yaitu adalah punya NIB, nomor induk berusaha, dan memproduksi barang bukan penjual. Jadi dia memproduksi mulai dari pembuatan, pembelian bahan, proses produksinya itu dia harus lakukan secara mandiri untuk pelaku usaha mikro. Dan memang bukan perpanjangan tangan dari pedagang sebagai penjual saja tanpa melakukan proses produk halal, tanpa melakukan proses pembuatan. Nah, itu. Selanjutnya ada masih lanjutan peraturan Menteri Agama pada pasal 19, verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Jadi setelah mengajukan permohonan maka pendamping wajib melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Terus kemudian apa yang diverifikasi dan validasi? Yaitu meliputi bahan dan proses produk halalnya. Jadi kita lihat apa saja bahannya, apakah termasuk halal atau tidak. Terus kemudian bagaimana prosesnya, apakah pada proses tersebut bercampur atau bercampur dengan bahan halal atau bahan haram. Nah, ini mesti dilihat juga. Makanya disebutkan di sana bahwa perlu diverifikasi dan validasi mengenai bahan dan proses produk halalnya. Jadi bukan bahan saja, tapi dengan proses produk halalnya. Nah, sesuai keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan self-declare atau kita sebut dengan pernyataan pelaku usaha. Nah, apa saja sertifikat halal gratis itu? Yaitu program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Di sini kita bisa lihat ada sekitar 13 jenis produk makanan yang masuk dalam sehati. Ya. Ada olahan buah dan sayur, es untuk dimakan, lemak, minyak dan emulsi minyak, susu dan analognya, kedai makanan, kedai minuman, makanan ringan, siap santap, garam, rempah, saus dan kecap, gula, madu dan pemanis, telur dan olahannya, ikan dan olahan perikanan, roti dan bekiri, tepung dan sereal, serta permen dan coklat. Nah, ini yang pertama ada jenis produk susu dan olahannya. Ini termasuk dalam KBLI industri pengelolaan es krim. Terus kemudian ini ada produk lemak, minyak dan emulsi minyak. Yaitu ada 3 KBLI. Ini nanti bisa dilihat. Selanjutnya ada produk es untuk dimakan, yaitu
terdapat 2 KBLI, industri pengolahan es krim dan industri pengolahan es yang dapat dimakan. Terus kemudian ada jenis produk olahan buah. Terdapat 3 KBLI juga yang masuk dalam sehati. Oh, ini lanjutannya jenis produk olahan buah. 3 tambah 4 berarti sudah 7 KBLI ya. Terus kemudian ada produk olahan sayur, 2 KBLI. Plus 2 KBLI juga produk olahan sayur. Terus kemudian ada jenis produk coklat, 3 KBLI, dan produk permen ada 3 KBLI juga. Terus kemudian ada jenis produk biji-bijian dan tepung, itu terdapat 3 KBLI. Produk sereal dan mie ada 3 KBLI juga. Ada jenis produk roti dan bakery. Ya, ini kita lihat banyak jenisnya, tapi include dalam 1 KBLI banyak juga ya. Terus kemudian ada jenis produk bakery khusus. Ya, ini masuk dalam KBLI 10710. Ada produk kue berbahan dasar beras juga. Terus kemudian ada kue kering dan puding. Ada jenis produk ikan dan olahan perikanan. Terus kemudian ada jenis produk ikan dan perikanan semi awet. Ya. Jenis produk telur dan olahannya. Jenis produk gula, madu dan pemanis. Ada jenis produk garam dan rempah. Ada jenis produk garam dan rempah juga. Ya, penambahan dari KBLI sebelumnya. Ada jenis produk saus dan kecap. Kemudian makanan ringan siap santap. Nah, ini adalah kedai makanan dan kedai minuman secara umum ya. Ini ada 6 jenis produk minuman sehati. Yang pertama yaitu konsentrat buah dan sayuran. Terus yang kedua jus buah dan sayuran. Selanjutnya minuman tradisional dan jamu. Jadi minuman tradisional dan jamu itu masuk sehati ya, bisa dibuatkan sertifikat halalnya. Terus kemudian ada susu dan campuran susu, kopi, teh, dan sari kacang, aneka minuman ringan non-soda. Nah, berikut adalah jenis produk jus buah dan jus sayuran. Itu terdapat 2 KBLI. Ini adalah jenis produk konsentrat buah dan sayuran, yaitu 2 KBLI juga. Ada produk minuman non-soda, 2 KBLI. Jenis produk minuman kopi, teh, dan sari kacang, 1 KBLI. Jenis produk minuman susu dan campuran susu, yaitu 1 KBLI juga. Produk minuman tradisional dan jamu, 1 KBLI. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana proses pengajuan sertifikasi produk halal. Di sini ada pendamping PPH. Terus kemudian ada proses produk halal yang garis ini menghubungkan bagaimana pelaku usaha mikro dapat mengajukan sertifikasi halal. Jadi di sini ada proses verifikasi dan validasi proses pembuatan produk oleh P3H. Jadi ini terdapat proses ya antara pendamping dan pelaku usaha. Terus kemudian pendamping proses produk halal. Nah, bagaimana proses pengajuannya, yaitu apa saja syaratnya? Yang pertama adalah wajib dimiliki pelaku usaha KBLI di dalam sebuah NIP. Ya, apa itu KBLI? KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Harus sesuai dengan 61 KBLI sehati. Jadi untuk sehati, khusus sehati, terdapat 61 jenis KBLI. Nah, ini juga pengurusan NIB dapat diurus secara mandiri atau melalui jasa pengurusan. Terus kemudian harus mengisi data
data produk ya, yaitu harus punya nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, bahan pembersih. Jadi keenam ini harus ada semua. Terus di sana ada proses pengajuan sertifikat halal, yaitu 14 sampai 60 hari kerja, di mana melalui proses verifikasi data oleh komite fatwa, dan yang terakhir ada penerbitan sertifikat halal. Jadi dari pelaku usaha ke komite fatwa itu semuanya dibantu dan difasilitasi oleh P3H melalui proses produk halal. Selanjutnya, nah ini cara pengajuan melalui akun Swakarta atau melalui situs sertifikasi halal. Nah, di sini mengajukan pelaku usaha mengajukan permohonan dan mengisi data usaha, terus kemudian memilih NIB atau NIP, nomor induk berusaha, terus kemudian menentukan KBLI, serta menginput kebutuhan-kebutuhan dokumen lainnya seperti upload foto produk, nama usaha, nama produk dan labelnya, apalagi bahan-bahannya juga, proses pembuatan dan seterusnya. Terus kemudian melakukan submit pada sertifikasi halal. Terus kemudian di sini terdapat contoh produk. Salah satu produk pengajuan sertifikat halal self declare yang lulus verifikasi. Ini contohnya bisa dilihat. Contoh juga. Terus kemudian di sini ada siklus layanan penampingan sertifikasi produk halal melalui website atau alamat web www.sertifikasihalal.id, yaitu P3H. Jadi pelaku usaha menginput data di sertifikasi halal.id melalui kode penamping atau ID registrasi P3H. Jadi pelaku usaha akan mendapat email konfirmasi pengajuan awal, pengisian izin usaha, lingkup usaha, dan produk yang diajukan melalui sertifikasi halal.id. Terus kemudian pendamping mendapatkan data tentang data awal pengajuan melalui email maupun melalui dashboard Swakarta. Terus kemudian setelah lolos dari sertifikasi halal.id, maka data dari pelaku usaha itu sudah siap untuk diinput atau diajukan melalui website ptsphalal.go.id. Ini tampilannya. Karena kenapa? Kualitas data guna untuk dari sertifikasi halal.id ini adalah untuk menentukan dan melihat bagaimana kualitas data dari si pelaku usaha. Nah, jika sudah memenuhi di sertifikasi halal.id ini, maka pelaku usaha ini sudah tidak ragu lagi untuk bisa mengajukan data produknya pada website ptsphalal.go.id. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sertifikat halal yang sudah terbit. Nah, terakhir dari saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Ada tagline di sini yang mengatakan bahwa segera dihalalin ya produknya.
makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.